Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini teman-teman ya kita akan mereview sebuah joran ya. Kategorinya ini high end ya teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin kita sering banget untuk review ya. Udah lama saya tidak review yang kategori high end dari beberapa joran ya. Dan ini adalah joran bisa dikatakan salah satu seri Galatama terbaik ya. Keluaran dari brand yang cukup terkenal dari Jepang ya. Jadi langsung saja, ini adalah joran Daiwa Magoi GT ya. Ya, penampakannya seperti ini ya teman-teman ya, Galatama series. Jadi kalau untuk seri Magoi ya, ini ada 4 seri ya untuk Galatama seriesnya. Yang pertama Magoi tipe G, kemudian Magoi tipe GT, selanjutnya Magoi tipe GMX, dan yang terakhir yang paling mahal itu Daiwa Magoi MX GT ya. Ya, kemarin di konten saya sebelumnya saya sudah sempat mereview untuk Magoi seri MX GT ya, dan kali ini kebetulan saya dapetin yang Magoi seri GT ya. Dan untuk bandrol harganya saat ini lumayan ya. Untuk seri G ya, Magoi tipe G itu dibanderol sekitar harga 700 sampai 800 ribu. Kemudian di atasnya yang seri Magoi GT ya di harga 900 sampai 1 juta. Kemudian seri Magoi GMX itu di harga 1,2 sampai 1,3, dan untuk seri Magoi MX GT itu di sekitaran 1,5 sampai 1,6 juta ya. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat dari sarungnya ya, ini sama ya dengan seri-seri Magoi yang lainnya ya, dari bahan kain kasar ya. Dan ini masih single slot ya. Ini dirilis ya di 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Namun di pasaran sekarang masih banyak. Ya, jadi memang untuk seri Daiwa maupun Shimano ya, kedua brand ini memang tidak sering mengeluarkan versi-versi terbaru ya. Untuk sarungnya sendiri ya, Magoi GT ini sama sarungnya dengan Daiwa Magoi G ya. Jadi dia hanya kain saja ya. Tapi kalau untuk seri Magoi MX GT maupun seri GMX dia ada boxnya lagi ya. Ya, jadi kalau di konten saya sebelumnya ya di Daiwa Magoi MX GT ya, ini dia kalau untuk boxnya dia punya box khusus ya. Kemudian baru dia ada sarung seperti ini ya. Jadi sama ya. Kita lihat sebentar. Jadi untuk seri Magoi tertinggi ya di MX GT sama ya, dia single slot juga satu ya, namun bahannya ini kain lembut ya, kain lembut licin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi memang di 2 tahun yang lalu saya pikir sih tidak banyak produsen yang merilis ya untuk sarungnya yang sudah double slot ya. Padahal sayang sekali ya teman-teman ya, itu untuk menjaga agar bagian bottom section dan top sectionnya tidak saling bersentuhan. Ya, kita langsung saja ya teman-teman ya, kita lihat penampakan dari Daiwa Magoi GT ya. Ya, kita lihat penampakannya. Ini kalau seri GT ya. Jadi kalau untuk seri GT, MX GT maupun GT ini sama ya. Untuk retainernya atau stoppernya dia pakai aluminium. Kalau untuk seri yang G ataupun GMX dia pakai busa Eva ya untuk stoppernya. Kemudian untuk warnanya ya, ini warnanya hitam. Kalau untuk Magoi G itu warnanya merah. Kemudian Magoi GMX warnanya kuning. Kemudian untuk Magoi GT ini warnanya hitam ya. Untuk yang MS GT warnanya ada kuning-kuningnya juga ya, ada gold-goldnya ya. Ya, sebelum kita mulai ya, saya coba kasih lihat ya yang seri MX GT ya. Untuk seri MX GT ini kebetulan saya punya
ya nggak pernah saya pakai ya teman-teman ya, karena saya koleksi ya, dan saya pasangkan ini dengan Daiwa Refrost TGLT yang 3000 ya. Dan ini sudah saya kasih karet bakar ya, grip bakar. Namun kita lihat dulu ya untuk perbedaannya sedikit ya. Jadi kalau untuk seri Magoy GT maupun MX GT ini sama-sama punya stopper ya, sama-sama punya stopper dari bahan aluminium ya, retainernya. Kemudian kalau kita lihat reel seatnya ini berbeda jauh ya. Kalau reel seatnya ini sudah reel seatnya Fuji ya, lock reel seatnya pun seperti itu ya. Kemudian untuk perbedaannya juga dia sudah punya ring guide dari Fuji Alconite ya, ini Alconite ring ya. Sepintas itu saja ya teman-teman ya, bisa teman-teman cek di konten saya sebelumnya mengenai Daiwa Magoy MX GT ya. Jadi kita langsung saja kita ulas untuk seri Daiwa Magoy GT ya. Ya, ini penampakannya untuk warnanya hitam ya, glossy. Bagian top section pun juga seperti itu. Ya, kita langsung dulu ke bagian bottom section ya, teman-teman ya. Untuk bagian bottom section, oke, ini bagian bawahnya ada logo Daiwa ya. Selanjutnya ini ada jalur stopper atau retainer, dan ini bisa dibuka ya. Jadi bisa dibuka, kalau mau dipakai silakan dipakai, kalau mau pakai galapung, nggak mau pakai juga nggak apa-apa, itu ya. Oke, lanjut ya kita ke bagian busa EVA-nya ya. Di sini kalau dari bawahannya dia pakai bubble wrap ya. Ya biar tidak bersentuhan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Itu yang saya katakan bahwa produsen sekarang itu udah wajib lah ya pakai double shot. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau dia bersentuhan berarti kan busa EVA-nya nanti kan ada capnya gitu loh. Jadi ya sayang ya, harga mahal-mahal di 1 jutaan tetapi dia ada cap. Walaupun dipakein bubble wrap ya, kan bubble wrap ini sudah pasti nanti kan kita buka nih, nggak mungkin kita pakai terus. Jadi pada satu saat kalau mau kita simpan ya bubble wrapnya ya mungkin tidak ada lagi. Dan saya pikir sih kalau dia pakai double slot dimasukin di sarung itu lebih aman ya. Ya, jadi selanjutnya ini ada busa full EVA ya, busa full EVA, dan ini hard EVA ya teman-teman. Kemudian reel seatnya reel seat standar Daiwa ya. Bedanya kalau yang seri MX GT tadi dia reel seatnya sudah Fuji ya. Ya, untuk bagian lock reel seatnya semuanya sama ya. Ini bagian yang atas yang mengunci ke bawah. Oke, lanjut ya ke bagian blanknya. Blank karbonnya ini ada keterangan Magoy dan ada logo Daiwa. Kemudian di sini ada tulisan Magoy serinya ya, Magoy GT 602 medium heavy. Untuk model dari Daiwa Magoy GT ini terdiri dari 3 model. Yang pertama itu di panjang 168 cm dengan line width 8-20 lips dengan jumlah ring guide sebanyak 6 ring. Kemudian Magoy GT di panjang 183 cm dengan line width 6-14 lip dengan jumlah guide itu sebanyak 7 guide. Dan terakhir di Magoy GT panjang 602 atau di 183 cm dengan line width 8-20 lips dengan jumlah ring guide sebanyak 7 ring. Kemudian ada keterangan Braiding X ya. Jadi di 2 tahun yang lalu Daiwa sudah mengeluarkan teknologi Braiding X ya. Jadi kalau yang sekarang kan dipakai oleh Daido maupun brand-brand yang lainnya ya, mereka baru pakai ya. Ya di seri Daido ya ini baru dipakai yang model-model seri Alur ya, mungkin itu yang kategori pertama. Kemudian juga Gala Master ataupun Gala Master Intense ya, itu baru dipakai di situ ya kalau untuk Daido.
maupun juga untuk brand-brand lainnya ya mungkin masih baru juga. Jadi teknologi untuk Breeding X ini sudah 2 tahun yang lalu dikembangkan oleh Daiwa, ya mungkin Shimano juga seperti itu ya. Jadi untuk blank karbonnya dia sampai ring paling bawah ya dia pakai Breeding X ya, kemudian selanjutnya dia ulir biasa ya. Namun tetap terasa timbul ya teman-teman, bisa lihat di sini ya. Oke, ini ulir. Jadi serat karbon ulir. Namun di bagian ininya dia pakai Breeding X ya. Oke. Dan untuk ring guide-nya ya. Ini ring guide-nya ini Fuji New Slim O-ring ya. Teman-teman bisa lihat nih Fuji New Slim O-ring. Dan ini ada label information High Performance Graphite Blank ya. Jadi dia ini karbon grafit ya teman-teman ya. Karbon grafit. Jadi kalau grafit itu allotrope karbon yang sudah dipisahkan. Jadi dia lebih ringan. Oke, untuk Fuji Aluminium Oxide ring guide-nya. Kemudian reel seat tadi eksklusif Daiwa reel seat. Kemudian untuk busa Eva-nya Ultra Tough Eva Grips ya. Dan untuk stoppernya atau return-nya dia pakai aluminium stopper on the grip. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk bagian bottom sectionnya mewah sekali ya. Di harga 900 sampai 1 juta lah ya. Oke lanjut ya, kita ke bagian top section ya. Bagian top section ini teman-teman bisa lihat ya. Dari bagian joint section sampai ke bagian atasnya dia sudah full ulir ya. Ada serat karbon ulir. Oke, jadi ini untuk model top sectionnya semuanya sama ya. Keluarga Mago ini semuanya sama. Dia hollow, namun ini lumayan tebal ya teman-teman ya. Ini lumayan tebal, sekitar kurang lebih ini di 2 mili ya ketebalannya. Oke ya, kita timbang dan kita ukur dulu ya. Pertama kita timbang dulu beratnya. Untuk berat joran Daiwa Magoy di panjang 180 cm ya, Magoy tipe GT. Line width-nya di 820 lips ya. Beratnya di 142 gram ya teman-teman ya. Kemudian kita ukur dulu ya. Kita ukur untuk bagian panjang grip handle-nya. Ya, jadi untuk panjang handle-nya ini ya, jadi untuk panjang hand grip-nya ya ini di 20 kebat ya, di 22 cm. Kemudian dari foregrip ya, foregrip ke bagian butt ini di 34 cm ya. Kemudian di tengah reel seat dia ada di 26 cm. Oke, kemudian untuk diameter ulirnya ya di bagian bottom section untuk joint sectionnya ini di 8 mm ya. Jadi bagian yang atas yang masuk ke bawah. Kemudian kalau kita cek ya, kalau ini 8 mm, kemudian kalau untuk bagian top sectionnya yang masuk ke bagian bottom section ini diameternya ada di 5 mm ya teman-teman ya, ada di 5 mm. Oke ya teman-teman, untuk Daiwa Mago ini menurut saya sih ya, kalau spesifikasi ini tidak lebih baik ya, tidak lebih baik dari Daido misal ya, ataupun seri Maguro juga ya dengan harga lebih murah. Namun kalau untuk kualitasnya ya mungkin kalau untuk Daiwa tidak diragukan lagi ya teman-teman ya, tidak perlu diragukan lagi dengan brand nama yang sudah cukup terkenal dan terbaik saat ini ya selain Shimano. Saya pikir sih tidak mungkin Daiwa akan membuat nama baiknya jadi turun ya gara-gara sebuah joran yang
tidak bisa dipastikan kualitasnya ya. Jadi kalau menurut saya sih ini pasti oke sekali ya. Jadi dibanderol di harga 900 sampai 1 juta, ini kualitasnya oke ya dan mewah sekali ya teman-teman ya. Namun untuk sekelas Daiwa ya tentu saja dia punya pertimbangan sendiri ya kenapa dia berikan untuk top sectionnya hollow ya. Jadi dia walaupun hollow dia sudah pakai ulir nih ya teman-temannya, serat ulir. Jadi sudah pasti ini lebih kuat dibandingkan yang polos ya, hollow polos seperti itu. Dan bisa dikatakan ini setara lah ya dengan solid yang tidak pakai ulir ya. Namun kalau dia pakai solid dan itu ada ulir ya sudah pasti itu lebih kuat lagi ya, seperti Daido Gala Master seperti itu ya. Jadi sih mungkin oke lah ya teman-teman ya, karena kita pengen lihat juga bendingannya. Saya pikir sih bendingannya nanti untuk bagian mid jointnya ya, walaupun dia di medium heavy saya pikir sih ini akan ngikut ya. Ya, karena dia mempertimbangkan agar beban itu tidak ada di bagian top section ya. Kita coba saja langsung ya untuk bendingnya, apakah memang seperti itu. Oke. Ya, kita coba ya. Benar ya teman-teman ya. Jadi ini kalau bisa dilihat ya, ini kaku sekali ya. Ini kaku sekali. Ya. Namun untuk bagian midnya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini lumayan ngikut ya. Ini lumayan ngikut untuk bagian midnya ya. Mid jointnya ngikut, jadi otomatis beban tidak hanya di bagian top section ya, tapi nanti beban akan berganti ke bagian jointnya ya, di bagian joint ke bottom section ya. Jadi ini sengaja dibuat seperti ini ya. Tentu saja Daiwa pasti punya pertimbangan teman-teman ya. Kenapa dia pakai braiding X di bagian ring guide ke bawah ya, ring guide terakhir ke bawah. Pasti ini ada perhitungan dan mereka sudah pasti diuji ya ketahanannya, kekuatannya, dan saya yakin sekali lengkungannya nanti akan ada di bagian sini ya, terakhirnya di bagian bottom section ya. Dan oleh karena itulah kenapa pihak Daiwa memutuskan untuk menggunakan dia hollow. Jadi bebannya nanti tidak ada di bagian top section, malah nanti lari ke bagian bottom section ya, terutama di bagian ring guide terakhir ya. Ya jadi saya pikir sih teman-teman gak usah khawatir ya. Sekelas brand terkenal Daiwa ataupun Shimano, walaupun dia hollow, mereka yakin bahwa beban itu tidak ada di bagian top section, namun bebannya nanti akan lari ke bagian bottom section ya, terutama di pangkal dekat dengan rail seat ya. Oleh karena itulah dia pakai di sini braiding X ya, braiding X plus ulir ya. Ya mungkin demikian itu saja ya review singkat dari Daiwa Magoi GT ya, dibanderol di harga 900 sampai dengan 1 juta. Saya pikir sih buat teman-teman yang punya budget lebih, ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman sekalian. Ya dan mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, tonton terus, simak terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.